Episode 2351. Api yang indah dan kabut kematian beracun berwarna abu-abu putih bertahan di seluruh bidang yang penuh lubang, dan pusaran lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul. Bagaimana mungkin? Melihat wilayah dunia beracun yang mulai runtuh, gadis kotor beracun itu berdiri kosong di tempat, dan binatang beracun di belakangnya juga sekarat, tapi dia mengeluarkan nafas lembut untuk melindungi dirinya sendiri. Ledakan, nyala api menyapu, dan kabut gas kematian beracun berwarna abu-abu putih benar-benar berubah menjadi abu karena pembakarannya, dan rasa sakit yang menyengat sangat menyentuh gadis kotor beracun itu. Tidak mustahil, kemarahan sang Buddha bereinkarnasi dan berkembang, dan energi yang menyilaukan dan panas muncul, menyilaukan, membawa badai energi yang dahsyat, meledakkan sepenuhnya bidang wanita kotor dan beracun, dan gelombang fluktuasi yang menakutkan benar-benar bersiul. Pada saat ini, orang-orang di sekitar alun-alun altar mendongak dengan susah payah, menatap Xiao Yan, yang tubuhnya dikelilingi oleh badai yang membara, dan gadis kotor dan beracun yang wajahnya pucat, tanpa darah di kulitnya, bahkan tampilan suram. Wajah horor yang layu. Beri aku kematian. Tepat ketika kemenangan dan kekalahan diputuskan, mata gadis kotor beracun itu tiba-tiba menunjukkan warna merah tua, dan kemudian pada kulit yang keriput dan cekung, api abu-abu putih yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyala, dan di bawah tatapan Xiao Yan, mereka berubah menjadi ledakan mati karena sambaran petir. Ledakan. Menghadapi pukulan penuh kemarahan dari gadis kotor beracun, Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan ekspresi tenang, dan sisik naga biru tebal dikombinasikan dengan api suci untuk membentuk tinju api yang melonjak, dan meninju. Serangan yang bergejolak itu sepertinya memiliki semacam kekuatan menakutkan yang dapat menembus kabut beracun, menyapu langit, dan dalam sekejap mata, itu benar-benar mengenai gadis kotor beracun itu. Puff! Dari sudut mulut gadis kotor beracun itu, seteguk darah putih keabu-abuan muncrat, dan tubuh cantiknya menetes ke bawah seperti tas kain kempes. Darah aneh berceceran dari tepi bibirnya, tampak menyedihkan, dan bahkan seluruh tubuhnya tampak kehilangan semua kekuatannya, dan melesat ke tengah altar, kursi batu dari 3 istana. Puff! Segera, ketika tinju api menghilang, badai api di belakang Xiao Yan bergetar hebat, dan perasaan berdebar-debar muncul secara spontan. Tampaknya ketika dia menyentuh gadis kotor beracun itu, sesuatu yang aneh dibawa kembali ke tubuh halusnya. Serangga, melihat daging dan darah di atas tinjunya, dan kemudian melihat gadis kotor beracun yang jatuh di bawah, mata Xiao Yan tiba-tiba tertuju pada tuan istana Yao Yue. Pria yang sederhana, orang suci itu memiliki bantuan tingkat tinggi, aku khawatir kali ini. Banyak orang kuat di istana Dewa Racun di bawah mengangguk. Pada saat ini, tidak ada yang bisa meremehkan pria bernama Xiao Yan ini. Kekuatan saudara Xiao Yan memang menjadi lebih kuat. Suner duduk di kursi batu dan melihat tidak terjadi apa-apa pada Xiao Yan di arena, dan segera menekan dadanya dengan lembut dengan kedua tangannya. Ada yang tidak beres. Peri medis kecil di sampingnya tidak menunjukkan kegembiraan sedikitpun. Sebaliknya, ada ketakutan yang sangat kuat di mata indahnya. Saudari Suner, jika terjadi kesalahan sebentar lagi, Senior Jing Yue akan mengirimmu keluar dari sini. Setelah kamu pergi, jangan kembali. Setelah beristirahat dengan baik, melihat gadis kotor beracun yang semakin dekat, dokter kecil itu menggigit gigi peraknya dan mau tidak mau melihat ke arah istana Master Jing Yue. Jelas ada makhluk aneh di dalam tubuh wanita kotor beracun itu, dan hanya mereka berdua yang bisa mendeteksi makhluk semacam itu. Retakan, gadis kotor dan beracun itu jatuh ke tanah, tapi tidak ada yang menangkap tubuh halusnya. Seluruh tubuh yang layu dan halus menghantam altar di depan kepala istana Yao Yue, dan sebuah lubang besar sedalam puluhan meter menyembur keluar. Petik 2. Petik 2. Ketika hal semacam ini terjadi, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang bersuara, dan mereka semua diam-diam melihat ke beberapa pejabat tinggi di atas altar. Gadis beracun istana bulan iblis, tersesat. Situasinya seharusnya sudah jelas sekarang. Orang tua yang bertanggung jawab atas keseluruhan situasi menyipitkan mata dan melirik ke arah Yao Yue, lalu berbalik, mengabaikan hidup dan mati gadis kotor dan beracun itu. Ini, Leng Qingchen dan Leng Yuening di kejauhan tampak bermartabat, dan hati mereka terasa dingin untuk beberapa saat. Haha, Tuan Istana Yao Yue, inilah yang dikembangkan oleh Istana Yao Yue Mu, yang disebut jenius dengan kualifikasi Dewa Racun. Sepertinya sekarang tidak lebih dari itu. Setelah waktu yang lama, kekuatan dahsyat yang tak dapat dijelaskan tercurah, paksaan langit dan bumi datang, dan seluruh dunia dipenuhi dengan rasa kehancuran. Petik 2. Petik 2. Yao Yue tenang, dan tidak ada gerakan. Gadis suci, lepaskan ramuan suci dari semua racun dan nyatakan kehendak Dewa Racun kepada dunia. Mulai hari ini, Istana Dewa Racun kita akan menyambut Dewa Racun keempat setelah puluhan ribu reinkarnasi. Mata Istana Master Jing Yue terlihat panik, penuh dukungan dan melihat banyak tulang punggung inti di atas alun-alun. Pil racun, Kai. Dokter kecil abadi mengambil satu langkah ke depan, dan pil obat hijau zamrud kuno naik perlahan di dalam tubuhnya dan tersebar keluar dari bibir merah dan mulut gioknya. Nafas Dewa Racun yang kuno dan kuat menyebar seperti riak, dan tekanan yang menakutkan membuat kehadiran Istana Dewa Racun menjadi miliknya. Kecuali 3 penguasa istana dan beberapa orang kuat, seluruh tubuh gemetar, dan semua kekuatan di tubuh tidak terkendali. Langsung sujud. Yao Yue, apa yang kamu perdebatkan sejauh ini? Setelah melakukan semua ini, Jing Yue berbalik dengan nada akuntabilitas. Oke, sangat bagus. Hahaha. Pada saat ini,
Yao Yue dengan lembut bangkit dari kursi batu, lalu melihat peri medis kecil dengan segel reinkarnasi dan pil suci 10.000 racun, dan bertepuk tangan. Orang ini, Xiao Yan dan Suner mengepung Xiao Yixian bersama-sama, memperhatikan tingkah aneh Yao Yue sepanjang waktu. Puff! Dengan keras, sedikit suara terdengar, tapi itu membuat orang-orang kuat di lapangan merasakan kesemutan seperti kematian di kulit kepala mereka. Untuk benar-benar gagal, itu benar-benar membuat saya menghabiskan banyak usaha dengan sia-sia. Retakan, Yao Yue mengulurkan telapak tangannya dan menyedot sedikit ke dalam lubang dalam di depannya. Gadis kotor beracun dengan wajah abu-abu muncul kembali di hadapan semua orang. Tuhan, aku salah. Di telapak tangan Yao Yue, cahaya kuning samar muncul, mengalir ke tubuh wanita kotor beracun itu, dan kemudian tampak sedang berkomunikasi dan meminta sesuatu. Ayolah, ini tidak akan sakit lagi. Telapak tangan Yao Yue menarik tenggorokan gadis kotor beracun itu, dengan senyuman tidak berbahaya di wajahnya, dia terlihat sangat baik, tapi di mata gadis kotor beracun itu, pria ini sama ketakutannya dengan iblis. Retakan, dengan suara, telapak tangan terpelintir sedikit, tenggorokan gadis kotor beracun itu dibuka paksa, darah muncrat, pupil matanya mengecil, dan dia tampak ketakutan dan ketakutan. Suara patah tulang sangat keras, dan pada saat yang sama, mulut gadis kotor dan beracun itu terbuka dengan lembut, dan seekor serangga kuning seukuran jari merangkak keluar, dengan fluktuasi yang menakutkan. Hati-hati, pada saat serangga kuning muncul, depresi yang tak terlukiskan menekan semua orang, dan napas mereka melambat. Tapi satu hal yang pasti, gadis kotor beracun itu mati, dan dia masih mati di tangan Tuan Istana Yao Yue. Suara mendesing, setelah perencanaan bertahun-tahun, aku tidak pernah menyangka hari ini akan hancur karena kalian. Tapi itu tidak masalah, setelah hari ini, seluruh Istana Dewa Racun akan didominasi olehku. Hahaha, sebuah cibiran arogan terdengar, dan sebelum Xiao Yan dan yang lainnya bisa bergerak, sosok yang tak terhitung jumlahnya yang ditekan oleh pil racun abadi Xiao Yi perlahan meledak, dan cacing kuning seukuran jari, seperti ulat sutra. Mereka merangkak keluar dari tubuh mereka, dan kemudian perlahan-lahan berkumpul menuju Yao Yue. Di antara serangga beracun seukuran jari, tidak ada kekuatan lain, tetapi hanya kekuatan agung yang murni hingga batasnya. Guru, pada saat ini, Xiao Yan dan Suner tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat, begitu banyak serangga beracun yang melonjak, energi yang terkandung di dalamnya telah mencapai titik di mana dunia dapat belajar darinya. Dan sekarang seluruh Istana Dewa Racun, kecuali beberapa orang yang hadir, hampir semuanya dikendalikan oleh Yao Yue. Ini adalah upacara akbar, dan juga merupakan cara untuk mencapai Dewa Beracun, tetapi masih ada sedikit ketegangan tentang siapa yang akan mati. Episode 2352. Pemilik, mengangkat tangan dan berteriak, monster kuning serangga beracun keluar dari tubuh semua orang, berkumpul di depan Yao Yue, dan kemudian hampir semua orang kuat di Istana Dewa Racun mengangkat kepala mereka, dan pupil mereka dipenuhi dengan warna kuning yang aneh, riak. Dia bangkit dan menatap dengan penuh hormat pada kepala Istana Yao Yue, dan berbicara dengan rendah hati. Ini benar-benar tercela, menanam racun di tubuh begitu banyak orang dari sekte yang sama. Pada saat ini, kepala Istana Jing Yue mengangguk sedikit, dan segera melangkah keluar, bersama dengan Xiao Yan untuk melindungi peri medis kecil itu, tetapi hanya dia sendiri yang tahu bahwa tujuan pemilihan ini adalah ini. Orang gila ini, sebenarnya bersembunyi dari kita, dan diam-diam mengendalikan begitu banyak pembangkit tenaga listrik Istana Dewa Racun. Ini, Dewa Racun, Yao Yue, kamu benar-benar masuk ke tempat tidur Dewa Racun tanpa izin untuk mencuri racunnya. Kamu berdosa. Dada lelaki tua yang bertanggung jawab atas keseluruhan situasi dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Dia mengangkat telapak tangannya, dan kabut beracun yang tebal melonjak. Tiba-tiba, seluruh telapak tangannya terentang. Riak kabut beracun misterius berkumpul dan melesat menuju lokasi Yao Yue. Angin bersiul tak henti-hentinya, dan cetakan telapak tangan hijau zamrud kuno turun dari langit, kehampaan bergetar, dan bahkan beberapa dampaknya tersebar, dan beberapa puncak di sekitarnya langsung berubah menjadi debu, dan di dalam lubang sedalam ribuan meter, racun yang menyesakkan kabut berfluktuasi, terus bertahan. Cermin bulan dingin. Kepala Istana Yao Yue tidak merasa keberatan dengan lelaki tua yang bertanggung jawab atas keseluruhan situasi, tapi ada sedikit rasa jijik di bibirnya. Sekarang gambaran besarnya sudah terkendali, semuanya terkendali. Puff! Telapak tangan pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 4 lapis sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi, tetapi di atas altar mati ini, sosok anggun muncul, dan tangan giok ramping membawa cermin hitam terang, muncul di Istana Yao Yue sebelum Yang Mulia. Cerminnya terbalik, dan kekuatan misterius menyebar. Meski ada beberapa retakan akibat serangan mengerikan itu, serangan itu berhasil dilawan sepenuhnya. Leng Yue, juga dikendalikan. Tuan Istana, Leng Qingchen, dua gadis beracun dan Xiao Yan saling memandang dengan cemas. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa segala sesuatunya akan berkembang hingga saat ini. Jing Yue, apa kata-kata terakhirmu? Kepala Istana Yao Yue mengedipkan bulu matanya yang panjang, dan segera mempertahankan postur anggunnya, berbicara kepada 7 orang yang tersisa di sampingnya. Xiao Yan, Suner, peri medis kecil, penguasa Istana Jing Yue, lelaki tua yang bertanggung jawab atas keseluruhan situasi, dan 2 gadis beracun di Istana Leng Yue. Ketujuh orang tersebut berhadapan dengan kekuatan tempur tertinggi di Istana Dewa Racun. Jika tidak ada yang lain, hanya 1 orang,
Tuan Istana Leng Yue, sudah cukup untuk membuat mereka gagal total. Karena kekuatan Istana Master Leng Yue, dia telah mencapai reinkarnasi tingkat keempat. Betapapun kejamnya pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 4 kali lipat yang akan dikendalikan olehnya, bisa dibayangkan bahwa kekuatan Yao Yue ini mungkin bahkan lebih menakutkan. Dokter kecil abadi dan Jing Yue saling memandang, dan sepertinya sudah menduga adegan ini sejak lama. Tepat di atas tubuh mereka, energi hijau kuno perlahan meluap. Tuan, apakah akan membunuh mereka semua? Leng Yue, termasuk beberapa pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan tingkat reinkarnasi, merangkak di samping Master Istana Yao Yue, dan menatap Xiao Yan dan yang lainnya dengan pandangan jahat. Seekor serangga beracun merayap di antara alis mereka. Selain keanehan mata mereka dan penyerapan banyak asal-usul serangga kuning sebelumnya, mereka kini telah menjadi pelayan beracun Yao Yue. Jika mereka tidak bisa mengalahkan Yao Yue dalam waktu singkat, mereka akan lega. Kendalikan, saya khawatir setelah sekian lama, satu-satunya jiwa mereka yang tersisa akan terkikis sepenuhnya, dan bahkan Daluo Jingxian akan menjadi tidak berdaya pada saat itu. Sebenarnya saya penasaran, kenapa Anda masih ikut pemilu padahal tahu ini konspirasi? Atau, apakah kamu masih tidak mau menyerah pada istana tetua tertinggi? Sayang sekali, seluruh istana Dewa Racun telah jatuh ke tanganku. Bahkan jika kamu pergi ke istana tetua tertinggi, kamu masih memiliki orang kepercayaanku yang menjagamu. Kali ini, aku menang. Yao Yue berbicara dengan lembut dan tersenyum. Mungkin, istana Master Jing Yue tidak membantah. Di istana Dewa Racun saat ini, hanya ada 3 kepala istana dengan kekuatan bertarung tertinggi, dan tidak ada pembangkit tenaga listrik lainnya yang memiliki kekuatan lebih dari tingkat keempat. Dalam pemilu kali ini, nyawa Xiao Yixian dan lainnya digunakan sebagai alat tawar-menawar. Faktanya, tujuannya secara alami adalah untuk menarik kekuatan tempur tertinggi dari pasukan Yao Yue, dan juga untuk mempersiapkan Xiao Yan menyelinap ke para tetua Taisang. Kali ini saja, situasinya tidak terlalu buruk. Puff! Dengan suara, kepala istana Yao Yue mengangkat telapak tangannya, dan dunia surgawi meledak dari awan kosong di atas altar, menarik ketiga kepala istana dan lelaki tua yang bertanggung jawab atas keseluruhan situasi ke dalamnya bersama-sama. Jelas sekali, orang ini menginginkan perbaikan cepat. Setelah kedua tuan istana Jing Yue jatuh, beberapa orang yang tersisa mungkin tidak takut. Xiao Yan, tuan istana akan mengirimmu keluar dari sini sebentar lagi. Melihat bayangan para pelayan yang diracuni mendekat, tekanan besar yang datang ke arah mereka membawa mereka selangkah lebih dekat ke kematian. Xiao Yixian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Jangan khawatir, Xiao Yan tidak setuju, tapi dengan lembut menepuk bahu dokter kecil itu dengan telapak tangannya, mengirimkan kekuatan yang sangat agung. Saudari Xiao Yixian, jangan khawatir. Saudara Xiao Yan, saya di sini, yakinlah. Suner tersenyum manis, dan api emas menyebar ke seluruh tubuhnya, yang sebenarnya membuat kecepatan para pelayan beracun di sekitarnya menjadi lebih lambat. Iblis, kembali. Aura Xiao Yan berubah dengan cepat, dan mata hijau gelapnya menyipit, menatap lapisan awan jauh di atas altar, sepertinya ada beberapa fluktuasi yang sangat menakutkan di sana, bahkan fluktuasi yang aneh, bahkan mengendalikan ini kekuatan dari hamba racun telah efek yang sama. Perpaduan darah dan daging, jiwa dan tubuh, kekuatan jahat yang seharusnya tidak muncul sama sekali di dunia 1000 besar, seperti iblis yang merangkak keluar dari jurang, bangkit perlahan. Engah. Kekuatan iblis pulih dari tubuhnya, dan setiap kali kekuatan itu melonjak di anggota tubuhnya, itu akan mengejutkan Xiao Yan dengan hebat seperti aliran darah cair. Kekuatan iblis sepertinya tidak memiliki batas atas, itu akan meningkat dengan kekuatan Xiao Yan. Tentu saja, premisnya adalah bahwa Xiao Yan dapat mengendalikan dan menahan siksaan mengerikan dari kekuatan iblis yang menyebar ke seluruh tubuhnya, jika tidak, begitu dia kehilangan dirinya dalam penyiksaan ini, bahkan jika dia memiliki kubus iblis, dia hanya bisa direduksi menjadi pembunuh setan. Lingkaran hijau tua membentuk tanah, dan tepat setelah muncul, ia mengirimkan gelombang yang sangat jahat, menyebabkan para pelayan beracun di sekitar berhenti satu demi satu, menatap Xiao Yan dengan kagum di mata mereka. Iblis, kejahatan tanpa akhir. Iblis Xiao Yan meraung, dan seluruh tubuhnya menghilang dengan aneh. Bang. Ketika Du muncul, dia telah tiba di depan bidang awan aneh di ketinggian altar, menggulung tangan iblis, dan melemparkan tinjunya ke langit. Dengan satu pukulan, awan tak berujung tersebar secara langsung, dan bahkan kekosongan tempat awan bertengger dihancurkan menjadi ruang besar yang panjangnya hampir 100 meter oleh pukulan iblis Xiao Yan yang tampaknya sederhana. Di dalam lubang yang dalam, sosok raksasa dengan tubuh montok perlahan keluar. Di tubuhnya, serangga beracun berwarna kuning yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya, dan serangga beracun itu dikumpulkan oleh Yao Yue. Episode 2353. Ibu Pemakan Dewa, peri medis kecil terus mendorong pil racun ke dalam tubuhnya, dan kabut beracun misterius yang dilepaskan menutupi Xiao Yan dan yang lainnya. Kekuatan semacam ini memungkinkan mereka untuk sepenuhnya mengabaikan erosi racun dari pembangkit tenaga listrik lainnya. Tubuh aneh yang dibentuk oleh tubuh, di wajah cantik peri medis kecil, menjadi pucat untuk sementara waktu. Makhluk-makhluk di lubang yang dalam itu gemuk, dan tubuhnya yang besar seperti jari. Total ada 10 segmen. Di atas seluruh tubuh kuning, tampaknya mengandung semacam kekuatan yang sangat menakutkan, bahkan mereka yang telah menyerap banyak pembangkit tenaga listrik istana Dewa Racun. Serangga kuning dengan kekuatan murni perlahan-lahan tertidur di dalam tubuhnya.
Pada saat ini, raksasa ini tampaknya sedang mengendalikan serangga beracun yang aneh ini, mencoba menghirup banyak pelayan beracun yang dikendalikan oleh Yao Yue di bawah. Ini adalah induk serangga, intisari, dan cara tirani yang digunakan oleh Dewa Racun untuk mengendalikan serangan. Hati-hati, akan ada banyak racun yang menjaganya. Serangga beracun itu telah menyerap kekuatan asli orang-orang ini. Begitu tubuh dan jiwa mereka dimakan, saya khawatir semua kekuatan mereka akan diubah menjadi makanan paling murni, dan tubuh serta jiwa mereka akan hancur. Dokter kecil itu berkata dengan waspada, meskipun energi agung ini cukup untuk membuat pembangkit tenaga listrik peringkat reinkarnasi tingkat ketiga atau bahkan tingkat keempat merasakan beberapa saat, tetapi fluktuasi aneh dalam kehampaan tampaknya memiliki fluktuasi yang lebih menakutkan. Orang ini, aku khawatir aku ingin menggunakan benda ini untuk menyerap kekuatan orang-orang di Istana Dewa Racun di bawah untuk membentuk kuali guna membantu diriku menembus urutan kelima. Setelah demonisasi, kekuatan Xiaoyan meroket dalam waktu singkat, dan sekarang dia telah mencapai tingkat reinkarnasi kuasi 4 kali lipat, jadi ada juga perbedaan samar tentang kekuatan Master Istana Yao Yue dan lainnya. 2 peringkat reinkarnasi 4 kali lipat, sedangkan untuk kekuatan Master Istana Yao Yue, lebih tirani daripada peringkat reinkarnasi 4 kali lipat biasa, kengeriannya telah mencapai titik di mana setengah kaki melangkah ke peringkat kelima, keberadaan semacam itu, bahkan hingga hari ini yang diibliskan Xiaoyan juga sangat sulit untuk dihadapi. Ledakan. Tepat pada saat semua orang ragu-ragu, seluruh tubuh induk serangga pemakan dewa menggeliat di kehampaan, dan beberapa racun yang sama besarnya muncul. Monster piton berskala racun. Skybat bersayap jahat. Pohon kuno 10.000 racun. 3 nama yang tersembunyi dan tidak dapat dipahami keluar dari sudut mulut Xiao Yixian, dan raut wajah cantiknya sangat jelek. 3 racun dari tahap 3 reinkarnasi. Iblis Xiaoyan mengerutkan kening, dan segera kekuatan iblis di tubuhnya mulai bergulir, dan benih iblis yang tak terhitung jumlahnya tumbuh di tubuhnya sedikit demi sedikit. Pertarungan harus diselesaikan dengan cepat, orang tua yang bertanggung jawab atas situasi keseluruhan dan kekuatan Master Istana Yao Yue sama sekali tidak mungkin menjadi lawan dari Yao Yue dan Leng Yue. Begitu mereka dikalahkan, saya khawatir. Mencabut, 3 zat beracun dicurahkan, dan mereka ternyata melambaikan tubuh besar mereka dengan gigi dan cakar terbuka, menatap iblis Xiaoyan. Ibu pemakan Tuhan, 3 binatang beracun. Leng Qingchen saling memandang, dan ada keputusasaan yang kuat di mata mereka. Tingkat kekuatan ini berada di luar jangkauan kemampuan mereka. Mustahil untuk menang, menyerah. Setelah sekian lama, Leng Yuening menggigit gigi peraknya sedikit, lalu menatap Xiaoyan, yang merupakan sosok iblis di atas langit, dan mengucapkan kata-kata lemah. Sebagai penduduk Istana Dewa Racun, tidak ada yang mengetahui kekuatan 3 binatang beracun lebih baik dari mereka. Mereka sudah lama mengetahui bahwa akan ada beberapa mutasi khusus di Istana Dewa Racun, namun siapa sangka semua ini akan terjadi begitu cepat. Dan alasan semua ini sebenarnya karena kelakuan guru Istana Yao Yue yang menjengkelkan. Cobalah untuk menggunakan pembangkit tenaga listrik di seluruh Istana Dewa Racun untuk membuka jalan bagi Dewa Racun Anda sendiri. Adapun Istana Tetua Tertinggi, saya khawatir sudah diblokir olehnya. Istana Dewa Racun saat ini telah menjadi lubang racun, dan pada akhirnya akan meledak dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Ledakan. Di ketinggian altar, di surga tempat 4 kekuatan tertinggi berada, fluktuasi mengerikan terus meluap, dan jelas bahwa pertempuran telah mencapai tahap yang sangat panas. Dan di samping induk serangga pemakan dewa di bawah, ketiga binatang beracun itu mengibaskan gigi dan cakarnya, melambaikan kabut beracun yang lengket dan menyengat, takut pada iblis Xiaoyan di samping mereka. Kekuatan iblis adalah sesuatu yang bisa dengan mudah kamu bandingkan. Bakar itu, setan Xiaoyan menyalakan api jahat berwarna hijau tua di sekujur tubuhnya, dan segera mengangkat telapak tangannya dan mendorongnya keluar. Api iblis yang penuh dengan kekuatan aneh memenuhi udara, membuka jalan bagi seluruh altar, dan menamparkan ketiga binatang beracun itu begitu saja, masa lalu. Aduh! 3 binatang beracun itu memutar tubuh besar mereka, dan menembakkan 3 pancaran cahaya monster di dunia ini, melawan mereka. Ledakan, serangan energi dari keempatnya bersentuhan, dan riak energi yang menakutkan menyapu, tidak hanya menyebabkan para pelayan beracun yang tidak sadar mundur, tetapi bahkan kehampaan dunia ini menjadi sangat terdistorsi. Ho, kewaspadaan samar muncul di pupil besar dari 3 binatang beracun itu. Kekuatan manusia ini terlalu aneh, dan dapat dengan mudah mengambil alih serangan gabungan mereka bertiga. Mereka adalah binatang beracun yang dibudidayakan oleh Dewa Racun sendiri. Entah itu kekuatan atau kekuatan kabut beracun, mereka sama sekali tidak sebanding dengan binatang beracun biasa. Puff! Pada saat yang sama, mata perut ibu serangga pemakan dewa yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya berkedip-kedip, dan cahaya hitam yang sangat aneh tiba-tiba melintas di mata kuningnya. Cahaya hitam berkedip-kedip dan meraung ke arah iblis Xiaoyan. Di bawah erosi kekuatan ini, iblis Xiaoyan berkembang dengan terkejut. Api suci yang sangat sempurna dan sumber iblis yang tersembunyi di dalam tubuhnya perlahan terkikis oleh kekuatan ini. Ayo bertarung dengan cepat. Iblis Xiaoyan bergumam perlahan, kekuatan iblis di matanya tiba-tiba berubah menjadi sumber iblis yang tak terhitung jumlahnya, murid iblis hijau tua berkedip, dan kekuatan di tubuhnya meledak seperti jurang maut. Ketika Xiaoyan pertama kali menguasai kekuatan iblis, dia hanya tahu sedikit tentang kekuatan iblis, tetapi sekarang dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan, kendali kekuatan iblis menjadi semakin mahir.
Gunung Setan Jahat. Lingkaran energi hijau tua mengalir keluar dari tubuh iblis Xiao Yan, dan segera berkumpul di belakangnya. Segera, di tubuh iblis Xiao Yan, yang penuh dengan rambut jahat berwarna hijau tua dan tenda iblis, pegunungan yang mengejutkan, membawa semacam kekuatan jahat yang melampaui dunia besar, datang satu demi satu. Ho ho ho. Pada saat ini, karena kekuatan yang dilepaskan oleh iblis Xiao Yan, ibu serangga pemakan dewa sepertinya terprovokasi, dan mata perut yang tak terhitung jumlahnya perlahan terbuka di tubuh montoknya. Pada saat pembukaan, ada kekuatan sihir yang sangat aneh, menyebabkan semua kekuatan di Suner dan lainnya untuk sementara gagal, dan sentuhan dingin kematian menyebar tak terkendali. Kekuatan yang ditinggalkan oleh Dewa Racun. Pil racun abadi dari dokter kecil itu meninggalkan tubuh halusnya, wajahnya menjadi pucat, dan dia mendesak pil suci 10.000 racun untuk mengaum padanya, seolah-olah dia ingin menekan fluktuasi mengerikan pada ibu cacing pemakan dewa. Percayalah padanya, Suner tidak melakukan apapun, dia hanya meletakkan tangannya di punggung dan melepaskan api suci untuk melindungi 4 orang lainnya. Petik 2 petik 2. Adapun Leng Qichen dan 2 gadis beracun di samping, keterkejutan di hatinya tidak dapat ditingkatkan lebih jauh. Mata terbuka, kekuatan misterius kuno memenjarakan seluruh dunia, dan segera menutup, kekuatan kabut beracun yang lebih dalam dan kuno muncul, yang berubah menjadi aula batu abu-abu putih yang megah, dengan sentuhan seon seperti dewa racun. Kekuatan, tekan iblis Xiao Yan. Kecemerlangan iblis, mekar. Iblis Xiao Yan tersenyum tipis mendengarnya, semua kekuatan iblis dicurahkan dari tubuhnya, dan gunung iblis di belakangnya dipenuhi dengan kecemerlangan iblis yang tak ada habisnya, menerangi seluruh dunia. Pada saat ini, di pegunungan di sekitar alun-alun altar ini, segala sesuatu kehilangan seluruh kehidupan dan kecemerlangannya, bahkan 3 binatang beracun menakutkan yang muncul untuk melindungi ibu pemakan dewa, di bawah pengawasan iblis Xiao Yan yang perkasa, tubuh mereka gemetar, dan ketakutan dari lubuk jiwa memenuhi pikiran mereka. Eksistensi macam apa itu? Anda benar-benar ingin menggunakan kekuatan Anda sendiri untuk melawan binatang beracun terkuat dengan kekuatan reinkarnasi rangkap 3 berkepala 3. Episode 2354. Gunung jiwa iblis dengan lembut jatuh dari belakang Xiao Yan, dan seluruh langit tiba-tiba dipenuhi awan kekeruhan, seolah-olah seluruh dunia dipantulkan oleh sihir tertingginya. Di bawah kekuatan iblis semacam ini, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi berubah menjadi semut sekecil dan tidak berdaya dalam sekejap. Perasaan panik, cemas, dan takut menyebar dari murid-murid para pelayan yang diracuni ini, dari lubuk jiwa mereka yang terdalam. Tampaknya di bawah kekuatan sihir iblis Xiao Yan yang menakutkan, kekuatan kendali Master Istana Yao Yue telah menghasilkan fluktuasi yang sangat serius. Ledakan, induk serangga pemakan dewa dan 3 binatang beracun meraung bersama, dan beberapa kekuatan berubah menjadi sabit kabut beracun yang indah. Sabit kabut racun berukuran lebih dari 1000 kaki, dan bahkan jika diisi dengan kabut beracun yang mengikis yang mengguncang jiwa, ia tiba-tiba bergetar di bawah pantulan gunung jiwa iblis. Ho ho ho, ketiga binatang beracun itu sepertinya terprovokasi, dan raungan kemarahan yang menghancurkan langit terdengar, dan kemudian tubuh itu berubah menjadi pedang yang sangat tajam dan meraung. Itu konyol. Iblis Xiao Yan berdiri di udara, menjaga jarak dari surga tempat 4 orang di puncak langit bertarung, tetapi melihat tindakan 3 binatang beracun tidak jauh dari sana, dengusan dingin muncul di sudut mulutnya. Retakan, tubuh iblis Xiao Yan bergerak seperti hantu, tinjunya yang dibungkus dengan kekuatan iblis menonjol keluar, dan 3 binatang beracun itu jatuh ke dalam genangan darah tanpa perlawanan apapun. Menghisapnya, ketiga binatang beracun itu dilenyapkan oleh kekuatan iblis, dan kabut beracun yang tebal menyebar, dan mereka sepenuhnya diserap oleh iblis Xiao Yan. Setelah menyerap kekuatan 3 binatang beracun, iblis Xiao Yan meningkatkan tekanan pada gunung jiwa iblis. Du menyelesaikan bayangan sabit 1000 sang, dan berjalan menuju ibu serangga yang melahap dewa selangkah demi selangkah. Ibu serangga yang melahap Tuhan adalah orang yang spiritual dan bijaksana, tetapi tubuh Nai He terlalu besar untuk dapat digerakkan dengan mudah. Pada saat ini, melihat iblis Xiao Yan, yang tubuhnya ditutupi dengan racun mematikan dan darah merah, rasa panik menyebar, seluruh tubuh gemuk tidak bisa berhenti gemetar. Ledakan, tanpa ragu sedikit pun, tinjunya naik dan turun, dan binatang beracun kuno dan suci ini disiksa secara brutal oleh iblis Xiao Yan. Puff, ketika iblis Xiao Yan memukuli ibu serangga pemakan dewa sampai mati, tiba-tiba 2 tubuh jatuh dari langit. Istana Master Leng Yue, dan orang tua yang memimpin situasi secara keseluruhan. Mereka mati, tubuh dan jiwa mereka hancur, dan bahkan seluruh tubuh menjadi hitam pekat, dan tidak ada jejak kekuatan, seolah-olah semua vitalitas dan kekuatan dalam tubuh telah terkuras oleh sesuatu. Puff, segera, kepala istana Jing Yue menyemprotkan seteguk darah merah, dan segera tubuh halusnya lepas kendali, dan dengan cepat jatuh ke tanah, napasnya hampir habis. Jing Yue, kita bertiga telah berjuang begitu lama, dan akhirnya aku menang. Suara samar terdengar dari tepi surga, dan segera sosok yang tampak sangat jahat berdiri di langit, dan perlahan-lahan mengumumkan segalanya dengan sikap kemenangan. Retakan, gelombang tirani yang tak tertahankan melonjak, dan tubuh iblis Xiao Yan langsung terguncang kembali. Segera, ibu serangga pemakan dewa, yang terluka parah, kembali ke sisi tuan istana Yao Yue. Anak kecil, hal berikutnya adalah dunia kita. Mata Yao Yue dipenuhi kegilaan, dan dia segera menyedot darah dari mulutnya, dan kekuatan stagnan di tubuhnya tiba-tiba menjadi gelisah. Puff, Suner dan Xiao Yixian berturut-turut menyelamatkan Xiao Yan dan Jing Yue.
Mereka berempat berdiri di dasar altar dengan mata yang sangat rumit. Kita harus memutuskan hubungan antara Yao Yue dan ibu serangga pemakan dewa, jika tidak, begitu mereka menyatu satu sama lain, kita tidak memiliki peluang untuk menang. Di mata iblis Xiaoyan, ada cahaya darah iblis hijau tua yang terkondensasi, dan kekuatan iblis itu mencekik. Kalau begitu, ya, tapi, sampai saat ini, wajah pucat istana Master Jing Yue tidak bisa membantu tetapi menunjukkan sedikit sarkasme. Awalnya, dia berencana menggunakan pemilihan Dewa Racun sebagai panduan untuk memobilisasi perhatian penuh Yao Yue, menyerahkan keterampilan bertarung abadi terbaik kepada Xiaoyan, dan kemudian pergi ke istana tetua tertinggi untuk membangunkan tetua tertinggi. Semua masalah ini akan teratasi dengan mudah. Tapi dia mengabaikan kekuatan dan ambisi Yao Yue. Demi kemenangan pemilu ini, Yao Yue mengepung altar bersama banyak elitnya. Hanya ada sedikit pertahanan di istana tetua tertinggi, tapi dia lalai, dan mengumpulkan kekuatan mereka tidak dapat menghentikan Yao Yue. Orang tua yang bertanggung jawab atas keseluruhan situasi bergabung dengan dirinya sendiri, dan bahkan menambahkan Leng Yue, yang tersesat di tengah jalan dan menjadi putus asa, dan kekuatan gabungan dari ketiganya tidak dapat menggoyahkan Yao Yue. Tuan Istana Jing Yue, ini adalah gulungan yang kamu berikan padaku. Saya tidak mengenal istana tetua Taisang. Sepertinya saya hanya bisa mengajak Anda jalan-jalan. Api hijau tua mulai menyala di dada iblis Xiaoyan, dan kekuatan iblis yang agung mulai mendidih dan berguling, seolah-olah ada kekuatan tak berujung yang mengalir, cukup untuk bersaing dengan dunia ini. Darah dan daging, jiwa dan raga, semuanya dipenuhi dengan kekuatan jahat tertinggi yang cukup untuk meremehkan dunia, namun kekuatan semacam ini masih jauh dari ketenangan Yao Yue di atas langit. Kalau begitu, kamu akan mati. Saya tidak tahu mengapa, mendengarkan kata-kata iblis Xiaoyan di depannya, hati Tuan Istana Jing Yue tiba-tiba berfluktuasi dengan kejam, seolah-olah ada sesuatu yang disentuh. Dahulu kala, saya juga seorang gadis sombong yang tidak percaya pada langit dan bumi, tapi dengan sedikit dari mereka, untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi setengah langkah 5 lapis, tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Itu hanyalah bunuh diri. Apakah ada pilihan lain? Iblis Xiaoyan menatap langsung ke arah Yao Yue, yang tersenyum dan sinis di atas langit, dan tiba-tiba menemukan sepotong kepingan salju kristal perak jatuh di samping orang ini. Di kepingan salju, tidak ada kekuatan kabut beracun yang mematikan. Sebaliknya, ia mengandung sentuhan kekuatan es yang melampaui suhu dingin ekstrim selama 10.000 tahun. Kepingan salju berjatuhan dan berputar sesuka hati. Para pelayan beracun yang tak terhitung jumlahnya di bawah tidak punya waktu untuk melarikan diri, dan mereka langsung terkondensasi menjadi es. Vitalitas dan kekuatan jiwa yang tersisa di dalam tubuh perlahan-lahan ditekan oleh segelnya, dan mereka segera dibimbing olehnya satu demi satu. Di bawahnya, ia diproyeksikan ke dalam perut induk serangga pemakan dewa. Inilah kekuatanku yang lain, Ais. Mengapa kamu melakukan begitu banyak pekerjaan yang tidak berguna? Aku telah terperangkap di lapisan setengah langkah kelima selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sekarang reinkarnasi dewa beracun, api suci, dan kekuatan lainnya mengalir keluar, dan dengan kekuatan semut ini, menghancurkan melewati lapisan kelima hanyalah hal biasa. Sejauh ini, ayo kita tangkap. Aliran sosok pahatan es terus mengalir ke induk serangga pemakan dewa. Tiba-tiba, induk serangga pemakan dewa, yang telah dikalahkan oleh iblis Xiaoyan, mendapatkan kembali vitalitasnya dan bahkan menyerap sosok yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Kekuatan murni sebenarnya perlahan mengalir menuju tubuh Yao Yue. Ketika tubuh Yao Yue menyentuh kekuatan ini, kekuatannya menjadi mendidih hampir seketika, aura yang sangat kejam, yang telah melampaui puncak dunia ini, dan awan di seluruh langit juga telah dimulai. Menggeliat yang aneh. Satu demi satu awan petir yang menakutkan dan aneh mulai padat, mulai bergulung, dan mulai muncul. Fluktuasi mengerikan yang terkandung di dalamnya ternyata membuat iblis Xiaoyan merasakan jantung berdebar-debar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bencana reinkarnasi dari tatanan reinkarnasi lapisan kelima, akan datang. Episode 2355. Ledakan. Raungan gemuruh yang menggetarkan hati bergema, dan tidak ada ketenangan di seluruh kehampaan, kecuali awan kuno luas yang bermunculan di puncak langit dan bumi ini. Kekuatan es dan salju menyebar, dan secara tak terduga menggantikan semua kabut beracun di altar Poison God Square dalam sekejap. Jelas sekali, guru istana Yao Yue ini tidak pernah berpikir untuk berhenti sejak awal. Dia tidak hanya ingin menggunakan esensi kehidupan setiap orang yang hadir untuk membantunya melewati tahap kelima, tetapi dia juga mencoba menggunakan kekuatan es misterius ini untuk menangkap api suci dan 10.000 pil suci racun. Di matanya, istana Dewa Racun telah lama berada di kantongnya sendiri. Bahkan beberapa supremes di istana tetua tertinggi diam-diam di penjara sendirian, mempersiapkan. Beberapa dari kalian, rasakan dengan baik mendekati kematian. Yao Yue telah berubah dari seorang putri anggun menjadi orang gila. Untuk mencegah iblis Xiaoyan dan dokter kecil abadi dengan segel reinkarnasi menghancurkan rencananya yang sempurna, orang ini siap menggunakan kekuatan atribut es Seon untuk mencegah semua masalah di masa depan. Begitu dia menjadi orang pertama yang selamat dari bencana reinkarnasi, atau iblis Xiaoyan dan yang lainnya telah sepenuhnya jatuh, dia akan menjadi pemenang terakhir. Alasan mengapa dia menggunakan kekuatan terkuat untuk menghadapi Xiaoyan dan yang lainnya adalah karena orang ini takut dengan kekuatan yang belum pernah terdengar di Xiaoyan, dan dia takut dengan segel reinkarnasi di tubuh dokter kecil itu. Untuk mencegah masalah di masa depan, dia tidak akan berpegangan tangan.
Kamu sangat kuat, kekuatan seni racun tidak tertandingi di dunia, dan atribut es yang tersembunyi di dalam tubuh mengandung beberapa fluktuasi kuno, kamu telah menang. Pada saat ini, Rao adalah tuan istana Jingyue, yang selalu tenang, dan rasa ketidakberdayaan tercurah dari tubuhnya. Aku mengendalikan segalanya di Istana Dewa Racun, dan aku juga mengendalikan seni abadi terkuat di alam Dewa Racun. Biarkan aku menyanyikan Elegy of Ice untukmu dan menutupimu sepenuhnya. Segera, suara gila muncul, dan induk serangga pemakan dewa perlahan melahap para pelayan beracun yang terkendali, dan kekuatan murni dipindahkan ke Yao Yue. Meningkat seperti bulan yang cerah. Atas, seni abadi. Pada saat ini, wajah serius dan cantik Xiao Yixian tiba-tiba menunjukkan sedikit rasa dingin dan ketakutan. Seni abadi teratas, ini adalah kekuatan terkuat di bawah peringkat dewa, apakah itu teknik latihan atau keterampilan bertarung, kekuatan itu jelas bukan sesuatu yang dapat dengan mudah dijelaskan oleh manusia. Bahkan seni terlarang di kerajaan malaikat dapat dibandingkan dengan seni abadi terbaik di dunia, namun hanya sedikit orang yang dapat menciptakan dan menggunakan tingkat kekuatan ini sendirian. Mungkin kekuatan besar dunia hantu, dengan restu dari tentara jahat dunia hantu, dapat mengerahkan diri mereka pada reinkarnasi tingkat pertama atau kedua, tetapi berapa banyak orang di sana yang memiliki bakat seperti ini? Keagungan dan kekuatan misterius dari seni abadi tertinggi tidak dapat diragukan, apalagi tersinggung. Entah itu api suci, reinkarnasi, atau bahkan kekuatan Xiaoyan setelah inkarnasi iblis, semua kekuatan akan tampak sekecil dan konyol seperti butiran pasir di bawah seni abadi tertinggi. Semua kekuatan akan diubah menjadi bubuk di bawah prestise seni abadi tertinggi, dan tubuh serta jiwa akan dihancurkan. Anda, apa yang sedang kamu lakukan? Di atas langit, semakin banyak sutra es mulai berkumpul, kekuatan yang terkandung di dalamnya membuat semua orang gemetar, tetapi Jingyue melihat iblis Xiaoyan, Suner dan Xiao Yixian saling memandang. Tidak ada rasa takut di mata. Petik 2. Ketiganya tidak menjawab, tapi raungan reinkarnasi di dalam tubuh mereka sudah cukup untuk membuktikan tindakan mereka. Meskipun aku tidak yakin apakah orang ini berhasil menampilkannya, tapi jika teknik abadi terbaik ini datang, seluruh istana Dewa Racun akan lenyap. Orang ini melakukan ini, tidak hanya menggunakan kekuatan ini untuk menembus lapisan kelima, tetapi juga untuk menyerap kekuatan reinkarnasi, api suci, yang melahap tubuh kita. Dia benar-benar ingin menciptakan kerajaan baru. Ini adalah kampung halaman Dewa Racun. Sebagai warisan Dewa Racun, aku berhak melindungi tempat ini, walaupun rusak. Dokter kecil abadi tersenyum ringan, dan dalam senyuman lembut, segel reinkarnasi dan pil racun, serta kuali kecil kuno, mulai bergetar hebat. Kamu tidak tahu betapa menakutkannya kekuatan Yao Yue. Sekarang dia telah mengumpulkan kekuatan untuk mengendalikan lebih dari separuh istana Dewa Racun, menghasilkan seni abadi terbaik, dan mendapat berkah dari ibu serangga yang melahap dewa. Kamu tidak memiliki kewajiban untuk menghadapi musuh yang tidak bisa kamu menangkan sama sekali. Kamu harusnya mengerti sekarang. Ayo, sampai awan perampokan reinkarnasi di atas langit benar-benar menyatu, raungan kemarahan yang tak berujung tiba-tiba keluar dari wajah istana Master Jingyue. Setengah langkah tingkat kelima, masih ada peluang untuk hidup, tetapi jika seni abadi tingkat kelima atau teratas yang sebenarnya datang, mereka tidak akan memiliki peluang apapun. Karena gulungan seni abadi teratas yang dia berikan kepada Xiaoyan hanyalah produk setengah jadi. Di seluruh istana Dewa Racun, satu-satunya orang yang dapat menampilkan seni abadi terbaik dengan kekuatan mereka sendiri adalah mereka yang berasal dari istana tetua tertinggi. Tidak bisa menang sama sekali. Saya tidak mengerti. Di mata iblis, tidak pernah ada kata mundur dan melarikan diri, yang ada hanyalah pembunuhan tanpa akhir. Jika dia benar-benar tak terkalahkan, mengapa dia harus mengendalikan begitu banyak istana Dewa Racun? Mengapa kamu ingin menggunakan seni abadi terbaik dengan segala cara? Dia sepertinya takut akan sesuatu. Jika kamu tidak bisa melawan, bunuh saja. Di belakang iblis Xiaoyan, hantu iblis mulai muncul, dan pada saat yang sama, kekuatan seperti tanda mata klan dan api suci di dalam tubuh berkumpul bersama. Iya, kapan aku berhenti percaya pada ramalan takdir? Untuk menang. Begitu suara itu turun, Jingyue melangkah keluar dengan tubuhnya yang terluka parah dan seni abadi terbaik di bawah produk setengah jadi, digantung ke dalam kehampaan, dan pergi menuju istana penatua tertinggi. Jika dia terluka parah, tinggal di sini hanya akan menambah korban jiwa. Orang Tianzhao mencoba melarikan diri di bawah kursi ini terlalu mandiri. Jingyue menghilang begitu saja, dan rasa tercekik yang menyesakkan dengan es yang tak ada habisnya menderu ke posisi di mana kekosongan itu tertutup. Retakan, lawanmu adalah aku. Iblis Xiaoyan melangkah maju, dan telapak tangan iblis itu ditutupi dengan cahaya darah iblis yang tak terhitung jumlahnya, yang benar-benar menghancurkan serangannya dengan satu telapak tangan. Dan saya, dua suara ringan terdengar samar di dunia ini, diikuti oleh dua hembusan nafas agung dari perubahan kuno. Merobek, giok ramping itu mengangkat tangannya dan menyapukannya ke arah alis yang rapi. Suara robekan segel reinkarnasi terdengar, dan segera dua sosok kuno yang hampir ilusi jatuh dari alis mereka, dengan lembut menempel di keduanya. Di belakang tubuh Dao Jiao. Meskipun kedua tubuh itu ilusi, kekuatan yang terkandung di dalamnya telah melampaui langit dan bumi. Dewa Racun Xuanhe, 9 Raja Api yang mendalam. Melihat dua tubuh kuno itu, Kaisar Es,
yang memiliki kekuatan dingin yang ekstrim, sebenarnya memiliki ketakutan yang mendalam pada muridnya. Saudara Xiaoyan, ayo kita lakukan. Xiaoyan, aku serahkan sisanya padamu. Suara itu berhenti tiba-tiba. Segera, riak misterius yang tak terhitung jumlahnya menyala di atas dua tubuh halus itu, dan tiba-tiba melesat menuju bulan iblis. Jiu Xuan Huosu, ini urusan keluarga kita sendiri, kamu akan bunuh diri. Ada juga Dewa Racun Xuanhe. Kursi ini telah mengikutimu selama bertahun-tahun. Aku telah mengabdikan diriku di istana Dewa Racun. Saat kamu jatuh, kamu benar-benar memusnahkan 10.000 pil racun dan kuali Dewa Racun. Kali ini, aku akan mengambil kembali semua milikku. Aku akan mengulang aturan seluruh alam Dewa Racun. Aku akan menjadi Dewa Racun yang baru, dan membiarkan istana Dewa Racun di bawah kepemimpinanku menjadi penguasa sejati seluruh dunia iblis. Hahaha, Yao Yue mengeluarkan raungan pelan, rambut putih keperakannya tergerai, dan di belakangnya, sepertinya ada istana es kuno yang berdiri, perlahan menyembur keluar. Di istana es, pembawanya memiliki aura agung yang menghancurkan dunia, dan baru saja memenuhi udara, ternyata seluruh dunia dipenuhi dengan perasaan bergoyang dan terdistorsi yang sangat serius. Episode 2356. Orang ini sebenarnya mampu menyingkat teknik abadi terbaik. Mata iblis Xiaoyan melonjak, dan dia jelas terkejut dengan tindakan Yao Yue. 4 karakter seni abadi teratas tampaknya memiliki semacam kekuatan sihir, dan saya khawatir itu adalah kekuatan puncak yang paling dekat dengan dunia saat ini. Tubuh Xiaoyan melambai dengan kekuatan agung, dan dia hendak mengurung kekosongan di sekitarnya. Tangan yang dipenuhi darah iblis langsung meraih peri medis kecil dan suner yang menembak, menyelamatkan mereka dari roh es yang mengerikan itu, invasi. Saudara Xiaoyan, melihat bulan iblis di atas langit dengan lebih banyak energi, jika terus seperti ini, setelah ia menyerap kekuatan induk serangga yang melahap dewa dan melewati kesengsaraan reinkarnasi, saya khawatir nasib mereka. Lihat, iblis Xiaoyan tidak memperhatikan sosok Yao Yue, tapi mengangkat kepalanya dan menunjuk ke kehampaan tak berujung di atas kepala Yao Yue. Dalam kehampaan, tampaknya ada energi yang sangat menakutkan yang semakin kuat. Ini, yang disebut seni abadi tertinggi dengan atribut es. Keterkejutan dan ketakutan perlahan mengalir dari lubuk hatiku, kekuatan seni abadi tertinggi bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Sampai sekarang, tidak ada jalan keluar. Dunia ini akan diserahkan kepadamu. Aku akan menghentikan orang ini, jangan khawatir, aku tidak bisa mati. Iblis Xiaoyan tersenyum perlahan, dan hantu iblis di belakangnya meledak menjadi kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bertarunglah lebih banyak lagi, sinar iblis tidak akan pernah pudar. Bahkan kekuatan iblis ini sepertinya melintasi sungai panjang ruang dan waktu, memanggil beberapa makhluk tertinggi yang bertahan dari zaman kuno. Hahaha, iblis, api suci, reinkarnasi, benar-benar tidak aktif di tangan kursi ini. Sihir atribut es teratas, garis lintang es. Akhirnya, seiring berjalannya waktu, teknik abadi terbaik ini telah sepenuhnya dibuat. Bahkan jika Yao Yue mengumpulkan kekuatan semua orang dan ibu serangga yang melahap dewa untuk menguapkannya bersama-sama, itu masih jauh dari seni surgawi terbaik yang sebenarnya, tapi itu lebih dari cukup untuk menghadapi Xiao Yan dan yang lainnya hari ini. Terlebih lagi, dengan perlindungan dari begitu banyak kekuatan, Xiao Yan dan yang lainnya tidak dapat mengganggu perapalan mantra Yao Yue, dan hanya bisa duduk diam seperti ini. Es melolong, ayo, hancurkan semua makhluk di dunia ini. Suara gila itu jatuh, dan segera seni abadi teratas datang sepenuhnya, bahkan kesengsaraan reinkarnasi lapisan kelima sedikit redup. Untaian es putih bersih jatuh dari atas langit, seolah-olah ada celah yang terpotong di langit. Untaian es tak berujung membawa kekuatan es yang akan menghancurkan segalanya dan miring dari celahnya. Sutra es itu terpelintir, hancur, dan seketika berubah menjadi bunga es yang aneh. Seluruh tubuh bunga es ditutupi dengan pola es yang tidak jelas dan tidak dapat dipahami. Meski hanya seukuran telapak tangan, namun bagian tengah setiap bunga es sepertinya tersusun dari ribuan pola es. Dingin sampai ke tulang, titik-titik cahaya mulai berkelap-kelip, menjadi satu-satunya warna di dunia ini. Ketika bunga es datang, ia dipenuhi dengan kekuatan ilahi yang menakutkan, dan perlahan-lahan jatuh, mendarat di beberapa pelayan beracun yang tidak sadarkan diri. Dalam sekejap, para pelayan beracun tidak melakukan serangan balik, dan seluruh tubuh bergetar hebat, dan kemudian kekuatan es putih murni mengalir untuk membekukan seluruh tubuh mereka. Vitalitas, kekuatan jiwa, menghilang dalam sekejap tanpa bekas, seolah diukir menjadi karya seni paling sempurna oleh kekuatan tersebut. Nikmati garis lintang es ini. Setelah Yao Yue selesai berbicara, dia melambai kepada ibu serangga pemakan dewa menuju reinkarnasi di atas langit. Ketika seni abadi tertinggi datang, tidak peduli seberapa kuat orang-orang ini, mereka akan jatuh sepenuhnya. Begitu mereka dibekukan olehnya, mereka akan sepenuhnya berubah menjadi patung es, dan tubuh serta jiwa mereka akan hancur. Semua ini adalah kemenangannya sendiri. Murid iblis Xiaoyan menyusut dengan kuat, dan tekanan yang sangat kejam menghantam wajahnya. Melihat bunga es yang tak terhitung jumlahnya di dunia es dan salju ini, Xiaoyan tiba-tiba merasa bahwa semua kekuatan di tubuhnya terikat olehnya. Darah iblis yang berasal dari lubuk jiwa, roh jahat dan kesombongan di dalam hati, semuanya kembali damai di bawah kekuatan es ini. Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua dingin 10.000 tahun, dan semua kekuatan di tubuhnya tidak dapat digunakan. Yao Yue ini, aku khawatir ini adalah pelayat.
Pelayat atribut es, dia mengendalikan salah satu kekuatan atribut es paling kuat dan ajaib di dunia. Setelah sekian lama, mata Sun menjadi pucat, dan dia membuka mulutnya sedikit. Kekuatan atribut es semacam ini, yang cukup untuk mengganggu dan menekan kekuatan di tubuh setiap orang, belum pernah terjadi sebelumnya. Saya khawatir ini adalah satu-satunya penjelasan. Keduanya merobek segel reinkarnasi bersama-sama, mengilhami dua kekuatan besar untuk berubah menjadi tempat perlindungan hantu, namun meski begitu, bagi seni abadi teratas di depan mereka, mereka masih sekecil semut. Bunga es tetap ada, dan terdengar suara senandung yang sangat tajam. Pada saat itu, seluruh kehampaan tampak terang, dan tenda es serta bunga es yang tak terhitung jumlahnya saling terkait satu sama lain, dan langit ternyata membangun istana es yang megah dari udara tipis. Istana es yang megah penuh dengan tabu kuno tentang es, dan kekuatan ilahi tidak tertandingi, dan akan mati jika Anda menyentuhnya. Seluruh tubuh penuh dengan bau kuno dan khusyuk, tidak peduli jenis kabut beracun tirani atau kekuatan iblis apapun, saat ini terselubung di dalamnya, sepertinya tidak ada yang disembunyikan, dan bahkan jiwa dijaga olehnya. Istana es bergetar perlahan, dan kemudian rantai es yang dipenuhi fluktuasi kuno terikat pada iblis Xiaoyan. Setan Xiaoyan tidak bergerak dan tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa berdiri di tempatnya dan membiarkan rantai es yang tak terhitung jumlahnya mengikat seluruh tubuhnya. Rantai es menjalar ke seluruh tubuh, kulit menjadi busuk, daging menjadi kabur, dan darah menetes tak terkendali, dan bahkan vitalitasnya sendiri dengan cepat menghilang. Kekuatan di tubuhnya tiba-tiba berhenti mengalir. Tampaknya di bawah kurungan istana es kuno dan tabu ini, iblis Xiaoyan tidak dapat melawan, dan yang menunggunya hanyalah kematian. Segera setelah itu, bunga-bunga es yang membawa kekuatan misterius itu mulai menyebar di sepanjang rantai es, menderu-deru ke arah iblis Xiaoyan. Bunga es melonjak, bahkan beberapa bunga es terkecil dan terlemah. Ketika mendekati tubuh Xiaoyan, semburan senandung terdengar, dan segera darah iblis hijau tua menetes dari tubuhnya. Setelah bunga es putih bersih ditampar, itu akan membuat tubuh iblis Xiaoyan bergetar hebat, darah iblis di dalam tubuh langsung mengeras, dan kekuatan iblis yang tak ada habisnya dipadatkan olehnya. Saat ini, Xiaoyan hanya merasa bahwa dia seperti iblis keji, menerima hukuman dunia ini. Istana es menamparkan iblis Xiaoyan tanpa ampun, dan raungan menyedihkan itu bergema di langit. Saudara Xiaoyan, waktu berlalu sedikit, akhirnya mulai membeku pada saat tertentu, dan dua suara tergesa-gesa mulai terdengar. Jangan khawatir, aku belum mati. Saya iblis dan tidak pernah menyerah. Kecemerlangan iblis, mekar. Namun, saat vitalitas iblis Xiaoyan menghilang, raungan gila yang membuat dunia takut padanya bergema di langit. Pada saat yang sama, tubuh iblis Xiaoyan bukan lagi api suci berwarna kaca, tetapi api hijau tua kuno mulai berkedip. Api hijau tua benar-benar berbeda dari api suci, tetapi fluktuasi yang terkandung di dalamnya berada di atas api suci yang berkaca-kaca. Selamat datang, Rajaku. Suara yang sangat rendah hati terdengar sedikit, dan pendeta dunia bawah yang gelap keluar langsung dari telapak tangan Xiaoyan dan merangkak ke samping. Puncak, episode 2357. Kekuatan iblis tidak digunakan seperti ini. Api hijau tua menghilang dan dengan mudah membentuk bayangan jahat kuno di depan iblis Xiaoyan. Bayangan itu berbicara dengan lembut, tidak seperti menyalahkan Xiaoyan, tetapi lebih seperti guru yang baik hati yang menunjuk Xiao. Bayangan hitam ini tampaknya lemah, tetapi setelah kemunculannya, semua rantai es yang memenjarakan iblis Xiaoyan dengan mudah dipatahkan, dan tidak ada gelombang energi yang dapat tercipta di seluruh istana garis lintang es, memungkinkan Xiaoyan untuk sementara mendapatkan kembali mobilitasnya. Dada iblis Xiaoyan mulai mengaum seperti gunung berapi, tapi berdiri di samping bayangan ini, dia seperti bayi yang sangat merepotkan. Kekuatan dan identitas orang ini mungkin adalah puncak yang benar-benar melampaui dunia ini. Setan, api hijau tua mengelilingi bayangan hitam dan mengabaikan Xiaoyan, hanya bergumam pelan, dan segera mengulurkan telapak tangannya, kekuatan hitam pekat yang membuat istana es bergetar terisi, dia sedikit terkepal, dan matanya menatap langsung ke langit. Istana es megah di atas. Ledakan, hampir tanpa peringatan apapun, sosok hijau tua itu mengayunkan tinjunya dengan ringan dan menyapu istana es. Kekuatan Xuanzi dan Xuan dengan mudah terlempar, dan guntur tumpul terdengar, sehingga istana es megah yang tidak bisa dihancurkan itu tiba-tiba diledakkan olehnya. Lubang hitam berukuran ratusan meter. Di sekitar lubang hitam, kekuatan es dengan cepat menghilang, dan energi gelap yang berdebar-debar mulai melayang. Materi gelap, Pluto, Raja Kegelapan. Pada saat ini, dia siap untuk melintasi bulan iblis yang telah melewati bencana reinkarnasi 5 kali lipat, dan tiba-tiba dia melihat bayangan hijau tua di bawah dengan tatapan serius, ketakutan muncul dari hatinya. Ini yang pertama dan terakhir kalinya. Mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk bertemu lagi. Untuk iblis yang ada di dalam dirimu, dan untuk keluarga di belakangmu. Suara itu jatuh, dan bayangan hitam itu melambai dengan santai, langsung merobek kehampaan, dan menghilang di sini bersama dunia bawah yang gelap, tapi tindakan yang tampaknya sederhana tadi meninggalkan kejutan yang dalam di tubuh Xiaoyan seperti benih. Kekosongan kembali menjadi sunyi, dan kekuatan agung jiwa es meraung, dan istana es melepaskan kekuatan yang lebih menakutkan untuk menyerang iblis Xiaoyan. Meskipun aku tidak tahu dari mana bayangan hitam aneh itu berasal, tanpa keberadaannya, nyawa Xiaoyan akan musnah. Kekuatan iblis tidak digunakan seperti ini. Tinju ke langit. Iblis Xiaoyan perlahan menutup matanya dan mendengarkan dengan cermat bimbingan bayangan tadi.
Identitas pria tadi tidak dapat ditentukan, tapi Xiao Yan mencium gelombang homologi darinya. Jika dia bukan anggota klan Xiao, dia adalah pemilik garis keturunan iblis. Dan dia mampu memecahkan istana garis lintang es ini dengan begitu mudah, dia memiliki kekuatan iblis, dan dia memiliki darah klan Xiao, jadi dia pasti bisa melakukannya. Dalam pukulan yang tampak sederhana itu, pasti ada misteri lain. Mengapa makhluk dunia bawah muncul di dunia iblis kita? Iblis, dunia bawah, tidak boleh menunda-nunda. Garis lintang es, musnahkan. Sudut mulut Yao Yue menjadi sinis, dan dia penuh dengan keburukan. Meski bayangan tadi hanyalah tiruan energi, kekuatan yang terkandung di dalamnya begitu kuat sehingga Yao Yue tidak bisa menyentuhnya. Kekuatan Yao Yue kuat, tetapi setelah menampilkan seni abadi terbaik dan melampaui kesengsaraan satu demi satu, kekuatan di tubuhnya juga menjadi lebih lemah. Jika terus seperti ini, kemungkinan besar akan bermutasi. Saudara Xiao Yan, Suner terbakar kecemasan, melihat Xiao Yan, yang terus-menerus dihancurkan dan ditekan oleh kekuatan jiwa es yang tak terhitung jumlahnya di inti istana es di kedalaman, hatinya sedikit bergetar. Jangan ke sana, senior itu sudah menunjuknya, dan sekarang kita hanya bisa mempercayainya. Dokter kecil abadi menggelengkan kepalanya. Hanya dia yang bisa merasakan dengan jelas betapa besarnya kekuatan penghancur yang terkandung di garis lintang es. Jelas sekali, situasi ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka atasi. Karena kasusnya seperti ini, maka kita harus melindungi orang-orang yang tersisa agar tidak diserap oleh induk serangga pemakan dewa dan mengubahnya menjadi kekuatan murni untuk diberikan kembali kepada Yao Yue. Ayo pergi. Sambil menyatukan kedua telapak tangan, kedua tubuh halus itu menyapu bersih para pelayan beracun di bawah yang membeku dalam es. Sekarang tekanan dari teknik abadi teratas ini tidak dapat diatasi, itu hanya dapat menunda kesengsaraan Yao Yue untuk sementara. Saya berharap Xiao Yan, atau kepala istana Jing Yue, dapat menciptakan keajaiban. Kekuatan jiwa es menyebar, dan bunga es yang tak terhitung jumlahnya bersinar seperti bintang, dan kekuatan es ekstrim yang tak ada habisnya menekan dan menghancurkan beberapa kekuatan jahat. Selain pelayat dengan atribut es unik seperti Yao Yue, dengan kekuatan ibu serangga pemakan dewa, teknik abadi terbaik akan datang, dan beberapa kekuatan yang bukan milik es, di garis lintang es ini, milik kekuatan jahat, milik terhadap ajaran sesat, hanya akan disingkirkan dan dilenyapkan olehnya. Secara khusus, kekuatan iblis dari Xiao Yan yang di iblis dirusak oleh kekuatan jiwa es. Bahkan jika dia sombong seperti Xiao Yan, dia menahan rasa sakit yang masuk jauh ke dalam jiwanya. Menggemakan kata-kata bayangan tadi. Daging dan darahnya mulai terkikis oleh garis lintang es sedikit demi sedikit, dan semburan untayan es menutupi tubuh Xiao Yan. Selain darah iblis dan darah klan Xiao yang mengalir di anggota badan dan tulang, kekuatan kuno dan tirani yang terkandung belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun garis keturunan iblis hijau tua dan garis keturunan Xiao merah cerah meledak dengan energi yang sangat menyilaukan, di garis lintang es, mereka tidak menimbulkan gelombang apapun, dan mereka kembali tenang. Wajahnya gemetar, dan darah di tubuhnya berjatuhan dan mendidih, tetapi tidak peduli betapa agung dan sombongnya iblis yang dibawa Xiao Yan di dalam hatinya, dia tidak mampu menahan erosi garis lintang es. Tidak ada seorang pun yang dapat menggunakan kekuatannya sendiri untuk menampilkan teknik abadi tertinggi, dan tidak ada manusia yang dapat menolak kekuatan teknik abadi tertinggi sendirian. Karena ini bukan sekedar skill bertarung, tapi lebih seperti semacam hukuman ilahi, semacam kegilaan sedingin es yang mengandung kehancuran. Seluruh kulit di bawah leher berubah menjadi abu, hanya tulang dan roh jahat di pikiran yang berjuang untuk menopangnya. Jiwanya bergetar, dan bayangan jiwa iblis di belakangnya sangat marah, tetapi dia tidak berdaya menghadapi serangan ini. Saya lebih baik hidup daripada mati. Setelah sekian lama, ketika iblis Xiao Yan menghentikan perjuangannya dan membiarkan kekuatan jiwa es terkikis dan hancur, hati api di tulang tubuhnya juga dibekukan olehnya, dan vitalitasnya hilang. Bahkan seluruh vitalitas dalam tubuh Xiao Yan mulai sedikit. Saat runtuh, jantung Xiao Yan tiba-tiba berdetak kencang. Dong dong dong. Jantung, yang hampir mati, meledak dengan detak yang kuat, dan setiap kali berdetak, darah hijau tua akan mengalir melalui tulang putih ke anggota badan dan tulang. Sebarkan ke dalam pikiran, sebarkan ke kedalaman jiwa. Disertai dengan gerakan aneh ini, kekuatan iblis sedang menyapu, tapi kali ini kekuatan itu berkali-kali lebih menakutkan daripada yang saya harap Xiao Yan pernah ibliskan. Api iblis berwarna hijau tua mulai muncul, membakar di atas tulang, dan darah serta daging mulai muncul perlahan. Ketika daging dan darah ini muncul kembali, pupil, kekuatan, del. Xiao Yan telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Peti itu mulai terbakar, nyala api hijau tua seperti matahari terbit yang indah, mekar dengan kejahatan yang tak ada habisnya. Sumber iblis. Lemparkan tinju ke langit, setan Xiao Yan bangkit kembali. Di belakangnya ada hantu hijau tua yang sebanding dengan rumah para dewa. Dia perlahan membuka tangannya, seolah-olah dia sedang memainkan kembali trik dari sosok kuno tadi. Api jahat berwarna hijau tua muncul, membuat Xiao Yan Zaidu mengepalkan tinjunya, mekar dengan cahaya jahat hijau tua yang tak ada habisnya. Riak energi hijau tua yang menghancurkan langit dan bumi melonjak, seperti gelombang ribuan kaki di dunia bawah laut, mengepak dan berguling dengan keras, menyatu menjadi kepalan tangan hijau tua, menderu ke arah istana terlarang yang dibentuk oleh garis lintang es di langit. Pukulan ini tidak dapat digambarkan, karena diisi dengan kekuatan yang tidak dapat dipahami oleh orang awam. Apakah itu kekuatan iblis? Kekuatan dominasi tertinggi?
Atau, kekuatan para dewa. Puncak, episode 2358. Riak energi hijau tua meluap, dan seluruh ruang menyusut sedikit seperti hati, dan segera kekuatan iblis kekerasan yang tak terhitung jumlahnya meledak sepenuhnya. Es dan salju di langit sebenarnya runtuh tepat di bawah pukulan hantu iblis. Kekosongan bergetar, dan kekuatan jiwa es di langit dengan cepat mundur dan menyusut, dan bahkan istana es yang sangat megah meledak dalam sekejap di bawah pukulan iblis Xiaoyan. Pukulan yang tampaknya sederhana secara langsung menyelesaikan seni abadi dengan atribut es teratas ini. Setan Xiaoyan tidak bergerak. Ada kekuatan jahat kuno di mata si Esa. Bulan Iblis. Yao Yue, yang telah melewati setengah dari kesengsaraan reinkarnasi, dipenuhi dengan fluktuasi yang sangat misterius. Kekuatan semacam itu tidak diragukan lagi sangat menghancurkan Xiao Yan dan yang lainnya. Kaca-kaca, garis lintang es hancur total, kekosongan terdistorsi, dan lapisan es yang tak terhitung jumlahnya serta suhu rendah langsung digantikan oleh api jahat berwarna hijau tua. Dunia monster hijau tua lebih seperti rantai belenggu, dan belenggu tersebut dikunci, yang telah lama berubah menjadi patung es dan menjadi banyak pelayan beracun yang memakan nutrisi para dewa dan serangga. Puff, bagus. Pada saat ini, Yao Yue, di tengah kesengsaraan samsara jauh di atas langit, berhenti menyerap kekuatan induk serangga pemakan dewa, matanya tertuju pada iblis Xiaoyan, dan suara paniknya menyemburkan darah iblis yang tak terhitung jumlahnya. Api jahat di langit bahkan lebih lemah dibandingkan api suci. Seluruh dunia menyajikan warna hijau tua yang sangat busuk, bumi mulai retak, dan seluruh dunia dipenuhi dengan sentuhan dingin. Saudara Xiaoyan, Suner dan Xiao Yixian menatap Xiaoyan, yang tubuhnya mendidih dengan api jahat di langit, dan khawatir. Pada saat ini, Xiaoyan sepertinya benar-benar bisa memanggilnya iblis, dan kekuatan itu bahkan meledak dari segel reinkarnasi di tubuh mereka. Kekuatan iblis terlalu kuat, terutama pukulan Xiaoyan barusan, kekuatannya tidak kalah dengan kategori seni abadi terbaik. Seolah-olah dengan satu pukulan, ribuan makhluk hidup akan musnah. Garis lintang es telah pecah. Yao Yue, bergulinglah dan mati. Iblis Xiaoyan meraung, pukulan tadi mengandung kekuatan yang bahkan dia sendiri tidak dapat mengerti. Dengan sebuah pukulan, garis lintang es benar-benar hancur, dan altar istana Dewa Racun dikembalikan ke tampilan aslinya. Namun, energi iblis yang tersisa dan kekuatan yang ditinggalkan oleh Latitude of Ice berbenturan, namun serangan di sini penuh dengan lubang. Apa hubunganmu dengan penguasa tertinggi dunia bawah? Yao Yue berhenti melewati bencana reinkarnasi, dan membiarkan kekuatan guntur dan hukuman yang cukup untuk menghancurkan dunia terkikis dan menyerang tubuh lembutnya, keterkejutan di matanya perlahan berubah menjadi sentuhan keserakahan. Dia tahu bahwa bukanlah suatu kebetulan bahwa iblis Xiaoyan mampu mengalahkan teknik abadi terbaiknya. Setelah setengah bencana reinkarnasi, kekuatan Yao Yue sekarang sangat mendekati tingkat reinkarnasi kuasi 5 lapis yang sebenarnya. Kekuatan semacam ini cukup untuk menghadapi iblis Xiaoyan. Dan kekuatan yang memenuhi tubuh bayangan berumur pendek tadi, bahkan jika Dewa Racun yang sebenarnya melihatnya, saya khawatir itu tidak akan terlalu banyak, dan pikiran memutar perlahan muncul. Kamu kuat, tapi aku tidak kalah. Senyuman aneh muncul di sudut mulut Yao Yue, dan senyuman ini ternyata membuat iblis Xiao Yan merasakan jantung berdebar-debar. Dalam sekejap, kekuatan atribut es di tubuh Yao Yue ditarik, dan lingkaran kabut hijau beracun menyembur keluar dari hidungnya, dengan cepat merusak kulitnya. Setelah diistirahatkan, hampir tidak ada kulit di tubuhnya yang utuh, dan lingkaran cahaya putih muncul dari bawah kulitnya yang kotor, lalu perlahan menghilang. Kekuatan Dewa Racun Xuanhe, peri medis kecil berbicara dengan takjub, karena perkembangannya yang menakjubkan, induk serangga yang melahap dewa berubah menjadi kekuatan murni di bawah invasi kekuatan ini, dan bergabung dengan asal mula Yao Yue yang putih bersih. Bahkan aura hijau zamrud yang keluar dari tubuh Yao Yue sebenarnya menyebabkan tanda reinkarnasi di antara alisnya meledak dengan bau yang sangat rakus. Kekuatan semacam itu memiliki daya tarik yang fatal pada tanda reinkarnasi di antara alisnya. Tidak, kamu tidak bisa pergi. Tidak. Dalam sekejap mata, Xiao Yixian tiba-tiba memahami sesuatu, dan tiba-tiba menyentuh dahinya dengan kedua tangannya, mencoba menutupi kekuatan segel reinkarnasi, tapi sayangnya sudah terlambat. Dalam kekuatan yang diubah oleh Yao Yue, ada sumber dewa racun yang sangat lemah. Meskipun aku tidak tahu kenapa dia memiliki benda semacam ini, tapi benda semacam ini memiliki daya tarik yang fatal bagi segel reinkarnasinya. Susu, samsara, kembalilah. Sumber energi putih bersih diam-diam berdiri di langit, dan segera mengirimkan semburan fluktuasi yang menyesakkan. Retakan, sebuah suara, kekosongan terdistorsi, tubuh peri medis kecil itu langsung tidak terkendali, dan segel reinkarnasi meledak menjadi lingkaran cahaya tak berujung, dan tiba-tiba menyapu kelompok sumber cahaya bulan iblis di langit. Tidak baik, dalam sekejap, iblis Xiaoyan dan Suner saling memandang, dan ada kekhawatiran yang tak ada habisnya di mata mereka. Api setan, kekuatan artefak, dua raungan yang menggemparkan bumi terdengar, disertai dengan lingkaran energi yang menyilaukan, melesat menuju asal mula Monster Moon. Kekosongan bergetar tidak nyaman, lubang hitam keluar satu persatu, dan guncangan yang sangat hebat terjadi di seluruh dunia. Hahaha, Xiaoyan, kali ini, biarkan aku melihat bagaimana kamu memilih. Apakah kamu ingin aku mati, atau kamu ingin dia hidup? Memutar tangan, suara menghina tiba-tiba terdengar di kelompok sumber cahaya, dan segera sumber Yao Yue menyapu langsung ke tubuh Xiao Yixian, sepenuhnya menempati tubuh halusnya.
Pada saat ini, di mata Suner, sebuah kejutan yang tak terlukiskan muncul. Adapun iblis Xiaoyan, pada saat ini, tinjunya secara tidak sadar mengendur, dan tubuhnya sedikit gemetar. Adegan di depannya ini secara tak terduga belum pernah terjadi sebelumnya. Yao Yue, jika dia melakukan kesalahan, aku pasti akan menghancurkan tubuhmu menjadi 10.000 keping, dan menghancurkan tubuh dan jiwamu. Dari dada iblis Xiaoyan, raungan kemarahan yang tak ada habisnya meledak. Aku ingin sumber api suci ada di dalam dirimu, dan aku ingin benih iblis ada di dalam dirimu. Aku ingin semua yang ada padamu. Setelah sekejap mata, Xiao Yixian tiba-tiba tampak berubah menjadi orang yang berbeda, matanya acuh tak acuh, nadanya jahat, dan dia tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali, seperti penjahat keji. Saudara Xiaoyan, tiba-tiba, kekosongan istana Dewa Racun di kejauhan bergetar, dan 5 buaya membawa buaya beracun merangkak ke depan di langit. Melihat ke atas, aku hampir tidak bisa melihat sosok lemah berlari mendekat, yaitu istana Master Jing Yue, tapi di belakangnya, sepertinya ada sesuatu yang lebih menakutkan. Xiaoyan, Suner, terima kasih untuk kali ini, dan serahkan urusan selanjutnya pada Taisang. Jing Yue menunjukkan senyuman ramah, dan kemudian dia melihat ke arah peri dokter kecil yang bertingkah aneh di langit. Episode 2359. Yao Yue, aku sudah mengetahui hal ini sebelumnya, mengapa hal ini bisa terjadi? Di kehampaan langit, 5 buaya energi beracun membentuk susunan yang sangat misterius. Tiba-tiba, ada pola lampu perunggu tua yang menggeliat. Pola cahaya berdengung tanpa henti, turun. Tubuh pengunjung dibalut dengan cahaya biru kehijauan, seperti patung batu yang tidak bergerak sejak zaman dahulu, dengan lembut membuka matanya, momentum yang tenang dan menakutkan, seperti runtuhnya semburan gunung, orang tidak dapat melahirkan apapun di semua. Kesadaran perlawanan. Istana Tetua Agung, leluhur buaya. Saat melihat tubuh tak jelas di depan matanya, wajah dokter kecil itu pucat, dan perasaan gemetar muncul. Istana Penatua tertinggi adalah kediaman orang-orang terkuat di seluruh istana Dewa Racun. Pusat alam iblis telah berulang kali mengundang mereka untuk bergabung, tetapi mereka ditolak. Terlihat bahwa orang-orang kuat yang bisa hidup di dalamnya sama sekali tidak menganggur. Hanya ada sedikit orang di istana tetua tertinggi, tetapi tidak ada keraguan bahwa mereka yang dapat tinggal di dalamnya memiliki persahabatan yang fatal dengan Xuanhe, Dewa Racun, atau telah memberikan kontribusi cemerlang pada istana racun. Yang paling penting, kekuatan mereka, yang terendah adalah urutan reinkarnasi 5 kali lipat yang sebenarnya. 5 tahap reinkarnasi. Ini bukan reinkarnasi kuasi 5 kali lipat, tapi reinkarnasi 5 kali lipat yang sebenarnya. Perbedaan satu kata ibarat jurang yang tidak dapat diatasi. Buaya, sekarang situasi keseluruhan telah diputuskan, bahkan jika kamu meninggalkan bea cukai, kamu tidak dapat mengubah situasi pertempuran. Istana Dewa Racun, ini milikku. Setelah beberapa saat, peri medis kecil itu menekan rasa takut di hatinya dan mulai mengerahkan kekuatan lain. Tanda reinkarnasi di tengah alisnya mulai berkedip, dan garis pola beracun berwarna hijau zamrud muncul, yang sebenarnya menutupi seluruh dunia. Meskipun Yao Yue untuk sementara mengendalikan tubuh halus peri medis kecil, tetapi pemahaman orang ini tentang dewa beracun Xuanhe jauh lebih tirani daripada peri medis kecil yang baru saja memiliki segel reinkarnasi. Jadi kendali segel reinkarnasi dan lainnya kekuatan adalah hal yang alami. Jauh lebih akrab daripada yang terakhir. Kata terakhir dewa racun, kamu bisa menjadi dewa racun yang sebenarnya dengan memiliki salah satu dari 2 token dewa racun. Gadis ini adalah simbol kemunculan kembali istana dewa racunku, dan kehendak dewa racun tidak akan hilang begitu saja. Yao Yue, kamu melanggar banyak peraturan di istana Dewa Racunku, dan sekarang kamu masih bertobat dan tidak tahu bagaimana harus bertobat, apa dosamu? Nenek moyang buaya melangkah keluar satu langkah, dan paksaan langit dan bumi pun keluar. Tubuh dari banyak pelayan beracun yang ditekan oleh segel es bergetar, dan seteguk darah beracun disemprotkan. Istana Tetua Agung, leluhur buaya. Di antara kerumunan, ada beberapa orang cerdas yang sekilas mengenali lelaki tua di langit itu. Apa yang harus kusalahkan? Segel reinkarnasi Dewa Racun sudah cukup untuk membunuhmu sepenuhnya. Bahkan jika kamu benar-benar pembangkit tenaga listrik tingkat 5, kamu pasti tidak akan luput dari nasib buruk kali ini. Hahaha. Wan Racun. Sudut mulut Xiao Yixian menjadi sarkastik, dan suara gemuruh yang bergema di langit terdengar. Pada saat yang sama, pil racun dan segel reinkarnasi kuno di tengah alis, yang telah menghuni tubuh peri medis kecil, mulai perlahan melayang di sepanjang tangan, dan kabut beracun yang tebal dan mematikan menyebar lagi, tapi itu berbeda dari masa lalu. Setelah kabut beracun menyebar, seluruh kekosongan dipenuhi dengan kelemahan yang hancur. Orang ini jelas ingin menghancurkan ruang ini sepenuhnya. Serangan racun yang kamu latih sangat istimewa, tetapi setelah kesengsaraan berturut-turut dan keabadian tertinggi, kamu tidak memiliki kekuatan dalam pertempuran. Agak konyol ingin membalikkan keadaan dengan cara seperti itu. Leluhur buaya membungkus telapak tangannya dan mulai membuat garis besar lampu neon perunggu. Cahaya neon itu seperti cahaya bintang yang redup, tapi itu sedikit menahan diri dan menekan kegelisahan peri medis kecil itu. Kekuatan dalam tubuh untuk sementara gagal, dan warna mengejutkan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di mata peri medis kecil itu. Anak kecil, aku akan menyegelmu dengan seluruh keganasanku, dan penindasannya akan membutuhkan teman kecilmu untuk mengambil tindakan. Setelah melakukan semua ini, rantai fluoresen aneh tiba-tiba muncul di tubuh nenek moyang buaya dan peri medis kecil.
Rantai itu sepertinya menghalangi kekuatan untuk menyegel kedua tubuh itu bersama-sama. Xiao Yan, biarkan dia mati. Melihat pemandangan ini, Jing Yue memasang ekspresi sakit hati yang serius. Setelah sekian lama, dia membelakangi Yao Yue, yang menempati tubuh peri dokter kecil di langit. Latihan seni racun Yao Yue adalah salah satu dari 3 seni racun utama di Istana Dewa Racun, Wan Po Yin. Kekuatan beracun semacam ini sangat kuat, dan kekuatan membunuhnya berbeda dari kekuatan beracun biasa. Pembudidaya menggunakan benih beracun khusus untuk menyerang, dan ditanam ke dalam tubuh musuh tanpa disadari, membentuk penghalang beracun untuk mengendalikan musuh pikiran. Namun, meskipun jenis seni beracun ini berbahaya dan ganas, hanya sedikit orang yang bisa mengatasinya, dan hanya memiliki kekuatan untuk melawan. Inilah sebabnya Yao Yue tidak bisa membunuh Xiao Yan sebelum menampilkan seni abadi terbaik, karena banyak antek yang mengendalikan Istana Dewa Racun telah kelelahan. Dia memiliki hampir seluruh kekuatannya. Benar saja, itu pil racun Halloween. Tunggu, apakah ini? Kekuatannya tercurah, dan kekuatan racun yang mengerikan mulai menyebar, tapi sepertinya ada sesuatu yang perlahan meluap di tubuh Xiao Yixian. Golum, kuali Dewa Racun. Pada saat ini, pil beracun tiba-tiba muncul dari tubuh halus dokter kecil itu, dan pil beracun itu meninggalkan kabut hijau beracun yang tak terhitung jumlahnya, tengah. Gulu, 2 tanda Dewa Racun. Dan segel reinkarnasi Dewa Racun. Dewa Racun ada di atas. Satu demi satu, menikmati suara hormat yang tak terhitung jumlahnya, mereka berseru ke arah sosok cantik di langit. Pria itu perlahan berdiri di sekitar kuali beracun dan pil beracun seperti rumah dewa mengalir. Bulan iblis, ini sudah berakhir. Tubuh iblis Xiao Yan dipenuhi dengan kecemerlangan iblis, dan gunungan jiwa iblis yang tak berujung datang satu demi satu. Darah dan daging, iblis dan api suci, jiwa dan garis keturunan, serta berkah dari beberapa kekuatan membuat iblis Xiao Yan terlihat sangat jahat. Tapi itu tidak penting lagi, semuanya sudah berakhir. Bajingan kecil, itu semua karena kamu. Beri aku kematian. Yao Yue langsung dikeluarkan oleh kekuatan suci tertinggi dari 2 token Dewa Racun, dan jejak terakhir dari kelompok cahaya sumber tiba-tiba menjadi gelisah, dan kemudian perampokan setengah reinkarnasi yang tertahan di puncak langit, seolah-olah prajurit yang telah menerima instruksi, dengan cepat menghadapi iblis di bawah. Xiao Yan meraung pergi. Seluruh tubuh kesengsaraan samsara dipenuhi dengan serangkaian cahaya guntur yang tidak jelas dan kompleks, dan seluruh alam Dewa Racun bergetar setelah jatuh, dan rasa kelemahan yang serius terus-menerus melayang di langit, membuat orang merasa pusing. Anda, Suner menyaksikan reinkarnasi 5 lapis menderu dengan sisa setengahnya, dan ada niat membunuh yang menyeramkan di matanya. Kekuatan semacam itu tidak diragukan lagi dapat membunuh Xiao Yan sepenuhnya. Dalam sekejap, pikiran Suner yang baru saja tenang melonjak kembali, gelang senjata ilahi terkoyak, dan kekuatan segel reinkarnasi diledakkan sepenuhnya, menembak ke arah langit. Nak, jangan khawatir. Suara merdu terdengar, dan tubuh nenek moyang buaya tua itu tiba-tiba membengkak, dan segera berubah menjadi raksasa yang mengangkat langit, mengaum pada reinkarnasi setengah 5 lapis. Sumber iblis, kecemerlangan yang tak ada habisnya. Merasakan kekuatan kehancuran begitu dekat, iblis Xiao Yan tiba-tiba tertawa. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya mulai bergejolak, dan gelombang kegembiraan dan ketakutan yang mengerikan melanda. Kuali Dewa Racun, pil racun Halloween. Dengan kekuatanku, ambillah. Di sisi lain, di belakang dokter kecil abadi, bayangan hitam kecil muncul, mendorong tubuh dokter abadi kecil, kekuatan kuno yang melintasi sungai waktu yang panjang, menderu ke arah sumber Yao Yue. Kupas, suara itu terdengar, dan kekuatan murni di Yao Yue Yuan tiba-tiba ditarik oleh kekuatan misterius, dan berkumpul menuju tubuh iblis Xiao Yan. Tidak, asal-usul Yao Yue dipenjara dan ditekan, namun, dengan terkikisnya kekuatan ini, kekuatannya perlahan menurun dari tingkat reinkarnasi kelima, bahkan yang diserap dari tubuh induk serangga pemakan dewa. Kekuatan murni, saat ini, terkikis oleh kekuatan seraka ini dan berlalu dengan cepat. Orang ini ingin menghancurkan dan melahap kekuatan di tubuhnya. Raungan menusuk bergema di langit, tapi semua ini acuh tak acuh. Yao Yue dikalahkan oleh kekuatan iblis yang tiada habisnya dari iblis Xiao Yan dan Dewa Racun baru. Golum, orang gila ini. Leluhur buaya memandang ke langit seperti seorang dokter ratu sedingin es yang tegas dalam membunuh, dan warna berapi-api tiba-tiba muncul dari sudut mulutnya yang kering. Dewa Racun memiliki warisan ini, mengapa Istana Dewa Racun tidak makmur? Setelah sekian lama, alam Dewa Racun pasti akan mendapatkan dominasi tertinggi di seluruh alam iblis. Episode 2360. Ledakan, dipicu oleh bulan iblis, sisa kekuatan penahan tertinggi di awan guntur kesengsaraan reinkarnasi lapisan kelima, sebelum sempat membunuh iblis Xiao Yan, diselesaikan oleh leluhur buaya dan Xiao Yixian. Pada saat itu, ketenangan kembali pulih di atas langit. Apa ini? Kekuatan yang begitu murni dan kuat. Setelah krisis terselesaikan, Xiao Yan menarik semua kekuatan iblis, tetapi tubuhnya sangat lemah, rasa pusing yang parah melanda, dan bahkan tubuhnya samar-samar berdiri dengan goyah, melihat lingkaran cahaya energi putih yang mendekat, bergumam. Kekuatan ini sepertinya diambil dari tubuh Yao Yue oleh dokter kecil abadi. Mereka tidak memiliki kekuatan mematikan yang besar. Sebaliknya, mereka seperti semacam kekuatan penyembuhan, yang terus-menerus memberi nutrisi dan memperbaiki kulit dan tubuh mereka.
Ini adalah beberapa sumber yang dikumpulkan oleh Yao Yue, dan sumber tersebut tidak dapat dikembalikan lagi kepada mereka, jadi mari kita berikan kepada Anda. Setelah sekejap mata, giok peri dokter kecil itu menggerakkan tangannya, mendesak 2 token dewa racun tanpa ekspresi, menghilangkan kekuatan sumber bulan iblis. Xiao Yan sekarang bekerja tanpa lelah untuk membantu dirinya sendiri, dan apa yang dia katakan adalah mencari keuntungan untuk Xiao Yan. Istana Dewa Racun memang memiliki seni abadi terbaik, tetapi bahkan dengan prestise abadi medis kecil saat ini, pasti tidak praktis untuk memberikannya kepada Xiao Yan, jadi ada pemandangan seperti itu. Tidak, kamu tidak bisa melakukan itu. Kelompok cahaya sumber Yao Yue perlahan berubah menjadi hantu energi, dan pupilnya dipenuhi dengan ketakutan dan ketidakberdayaan yang tak ada habisnya. Dia telah memikirkannya selama bertahun-tahun, dia ingin menembus lapisan kelima yang sebenarnya dan menjadi eksistensi Seon, dan akhirnya membuatkan gaun pengantin untuk orang lain. Yang Mulia Dewa Racun. Seiring berjalannya waktu, seluruh istana Dewa Racun kembali ke tampilan aslinya, dan anggota inti di bawah buru-buru terbang ke posisi Dewa Medis kecil, dengan ekspresi rasa hormat yang sangat jelas di mata mereka. Mereka secara alami tahu apa yang dilakukan Xiao Yixian, tetapi setelah beberapa saat, mereka tidak membuka mulut untuk menghentikannya. Segel reinkarnasi Dewa Racun, 2 tanda Dewa Racun, bahkan jika Dewa Medis kecil itu lemah sekarang, tetapi di seluruh istana Dewa Racun, saya khawatir selain pembangkit tenaga listrik istana tetua tertinggi, tidak ada seorang pun bisa bergerak sedikit pun. Leluhur buaya, Jing Yue, masukkan Yao Yue ke dalam sel racun dan tunggu pertanggungjawabannya. Pada saat yang sama, integrasikan semua kekuatan seluruh istana Dewa Racun, dan bunuh semua roh jahat yang tidak dikenal. Saya akan mengumumkan peraturan baru dalam 10 hari. Peri medis kecil itu mengeluarkan suara pelan, berdiri di kehampaan, dan suara yang tampaknya lemah itu dipenuhi dengan paksaan yang menakutkan dari atasan. Dewa Racun itu bijaksana. Suara dukungan dari banyak orang terdengar, dan tiba-tiba, di istana Dewa Racun, banyak pembangkit tenaga listrik yang kesurupan, dan perasaan darah mendidih memenuhi udara. Dewa Racun sekarang, dan kejayaan istana Dewa Racun akan segera kembali. Pada saat itu, siapa yang berani mengatakan sepatah kata pun tentang istana Dewa Racun? Saudara Xiao Yan, apakah kamu baik-baik saja? Suner buru-buru menyapu ke langit dan datang ke sisi Xiao Yan, melihat energi lemah di tubuh Xiao Yan, matanya berkerut. Tidak apa-apa, hanya kekuatan ini. Pada saat ini, tubuh Xiao Yan hampir kekurangan kekuatan, dan dia bersandar di bahu Suner yang harum. Bagi iblis, Xiao Yan selalu merasa ada kekuatan yang sangat rumit, dan kekuatan semacam itu hanya bisa dieksplorasi sedikit. Namun, melihat lingkaran energi di depannya, Xiao Yan mengangguk ke peri medis kecil dengan sangat lega. Kekuatan ini bukanlah sumber Yao Yue tingkat kelima. Lagi pula, apa yang dikembangkan Xiao Yan bukanlah seni beracun, dan dia pasti tidak akan bisa menyerap kekuatan itu, tapi kekuatan murni yang mengandalkan transformasi induk serangga. Aku khawatir gadis ini juga seorang tuan yang sombong. Buaya Zhu dan Jing Yue saling berpandangan dan menekan Yao Yue dengan lambaian tangan. Melihat peri dokter kecil pucat itu, dia tertawa kecil. Alasan mengapa gadis ini ingin menghilangkan asal-usul Yao Yue adalah di satu sisi untuk menghukum dan membangun keagungan, di sisi lain, secara alami digunakan untuk membantu Xiao Yan, meskipun ada banyak emosi pribadi di dalamnya, tetapi banyak pejabat tingkat tinggi tidak mudah menolaknya. Lagi pula, dengan prestise istana Dewa Racun mereka tidak bisa membiarkan pahlawan seperti Xiao Yan berkontribusi dengan sia-sia. Ledakan. Dalam sekejap mata, dengungan teredam terdengar di langit yang tenang. Guntur yang tak terhitung jumlahnya saling terkait dan menyatu menjadi patahan guntur yang indah. Sesar tersebut dipenuhi gelombang mengerikan yang membuat pusing, dan perlahan menyebar. Kesengsaraan reinkarnasi. Beberapa pembangkit tenaga listrik dengan penglihatan luar biasa mengangkat kepala mereka, dan sentuhan menakjubkan menekan semua kekuatan di tubuh mereka. Ho, Xiao Yan dengan paksa bersorak, melihat dengan mata berapi-api, dia sebenarnya mencoba untuk meninggalkan sisi Suner dan secara mandiri menyambut bencana reinkarnasi miliknya. Saudara Xiao Yan, Suner tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan menatap Xiao Yan yang bergerak perlahan, dengan ekspresi kebencian. Uhuk-uhuk, Xiao Yan mengetahui bahwa rencananya telah diketahui, dan segera terbatuk. Aku ingin menjadi kuat. Suner berjalan keluar dengan anggun seperti teratai hijau, dan kekuatan api suci yang agung menyapu. Tanpa diduga, ada kekuatan untuk menghadapi ruang kesengsaraan reinkarnasi ini. Bukankah dia selalu seperti ini? Kabut beracun dari tubuh dokter kecil itu bergoyang, dan kekuatan kental dan menakutkan yang cukup untuk merusak segalanya menyebar, dan keduanya bersama-sama menyambut bencana reinkarnasi. Hei, Xiao Yan dengan enggan mundur selangkah, tapi wajahnya memerah. Jelas sekali, demonisasi menghentikan mereka di depan mereka sebelumnya, dan mereka khawatir, tapi untungnya akhir cerita bagus, dan dengan temperamen Xiao Yan, dia tentu tidak akan membicarakannya dengan santai. Puff, kekuatan perampokan reinkarnasi ganda memang luar biasa, namun dengan upaya bersama dari kedua reinkarnasi tersebut, tekanan kurungan yang menakutkan perlahan menghilang, dan akhirnya berubah menjadi badai petir yang dengan ringan menyapu tubuh Xiao Yan, kelelahan Xiao Yan. Kekuatan reinkarnasi telah mulai pulih dan berkumpul, dan kekuatannya juga meningkat. Tahap reinkarnasi ganda setengah langkah. Tahap reinkarnasi kuasi ganda.
Reinkarnasi ganda. Meskipun kekuatan sumber yang dikumpulkan oleh Yao Yue murni, Xiao Yan tidak pernah membayangkan bahwa dia akan membuat dirinya menembus dua level minor satu demi satu. Untuk sisa waktu, istirahat saja di sini. Setelah menyelesaikan masalahnya, Xiao Yixian menoleh dan berkata dengan lembut. Ya, Xiao Yan mengangguk, dan segera pemilihan Dewa Racun telah berakhir. Xiao Yan percaya bahwa dengan prestise Xiao Yixian, itu akan segera menyebar ke seluruh dunia iblis. Banyak sosok di altar berpencar, dan masing-masing pergi untuk menangani urusan besar dan kecil Istana Dewa Racun. Induk serangga pemakan dewa yang dicuri Yao Yue hanya memakan seperempat pembangkit tenaga listrik, jadi Istana Dewa Racun tetaplah sebesar itu. Kekuatan dominan. Adapun kata-kata Xiao Yan, karena kekuatan demonisasi memakan terlalu banyak, meskipun kali ini tidak ada serangan balasan dari kubus iblis, dia masih menemukan ruang rahasia dan diam-diam menutup dirinya. Kekuatan tingkat reinkarnasi ganda saat ini secara alami perlu dipelajari dan dikendalikan dengan cermat, dan pada tingkat reinkarnasi, seiring dengan meningkatnya kekuatan, kesenjangan dan pertempuran tingkat tinggi akan menjadi semakin sulit, tetapi satu hal yang pasti, bahkan Xiao Yan sendiri tidak mengetahui batas sebenarnya. Mungkin dalam kondisi normal, dia hanya bisa menghadapi beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi lapis kedua dan ketiga biasa, tetapi kekuatan Xiao Yan yang di iblis tidak sebanding dengan penatua tertinggi Istana Dewa Racun, tetapi hampir sama. Entah itu kekuatan reinkarnasi, api suci, atau kekuatan iblis, setelah pertempuran sengit ini, pemahaman Xiao Yan tentang mereka tampaknya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.